Halo rekan-rekan Immanuel Bible Class, senang sekali kembali bisa menyapa rekan-rekan yang ada jauh di Berlin. Salam hangat dari Indonesia, khususnya dari Surabaya, dan terlebih khusus dari Universitas Kristen Petra untuk rekan-rekan sekalian. Dan tema kita kali ini berbicara tentang uang, melanjutkan seri dari Jesus Among Secular Gods. Mungkin bagi sebagian kita, topik uang itu kalau dikaitkan dengan rohani selalu dibaca di dalam sudut pandang negatif. Apalagi seperti tema kita, uang selalu dianggap sebagai sebuah berhala. Maka di dalam kesempatan kali ini izinkan saya membahas topik uang ini di dalam dua bagian. Bagian yang pertama kita akan mencoba mempelajari kenapa sih uang itu senantiasa dikaitkan dengan berhala. Apakah memang uang itu selalu menjadi berhala? Dan yang kedua kita akan belajar bagaimana supaya kita tidak jatuh di dalam pemberhalaan uang. Mari kita masuk di dalam bagian yang pertama. Mengapa uang itu selalu dianggap atau seringkali dikaitkan dengan pemberhalaan? Saya sebenarnya percaya Alkitab juga mengajarkan bahwa uang itu merupakan sesuatu hal yang netral. Uang bukanlah hal yang buruk, uang bukanlah hal yang jahat. Uang adalah instrumen yang bisa dipakai untuk mendatangkan hal-hal yang baik, tetapi juga sekaligus bisa dipakai untuk mendatangkan hal-hal yang buruk. Maka yang menjadi masalah tentu bukan pada diri uang itu sendiri, tetapi pada kecintaan seseorang kepada uang. Maka itulah kenapa Paulus di dalam surat 1 Timotius 6 ayat 10 menuliskan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uang, tapi cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Namun pertanyaannya rekan-rekanku, pernahkah kita memikirkan dengan lebih mendalam dan lebih serius? Kenapa sih kok seseorang itu bisa mencintai uang? Kenapa sih seseorang itu kemudian bisa tunduk dan takluk, bahkan menyerahkan hidupnya untuk memberhalakan uang? Nah, saya mengajak kita mencoba melihat beberapa jawaban. Rekan-rekanku, ketika kita menyelidiki lebih lanjut dan mencoba melihat secara lebih serius, maka sebenarnya saya bisa menyimpulkan uang itu sangat mudah diberhalakan karena uang itu mempunyai beberapa kesamaan dengan Tuhan. Sekali lagi ya, uang itu sangat mudah diberhalakan karena uang itu mempunyai ciri yang cukup mirip dengan Tuhan. Tentu yang saya maksudkan bukan hakikatnya. Kalau hakikatnya jelas Tuhan itu sangat berbeda. Uang itu adalah bagian di dalam budaya ciptaan manusia, sehingga dalam hal ini sangat berbeda jauh tentang hakikat Tuhan dengan hakikat uang. Tetapi secara fungsional kita melihat ada kemiripan yang sangat dekat. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa orang itu bisa terjebak memberhalakan uang. Dan kata berhala itu kan berarti dari satu arti, yaitu orang itu menjadikan sesuatu yang lain selain Tuhan di dalam posisinya sebagai Tuhan. Dan itu uang sangat cocok karena ada beberapa kesamaan. Kesamaan yang pertama yaitu adalah sama-sama berperan sebagai standar pengukur. Rekan-rekan, di dalam Alkitab dituliskan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang artinya manusia itu hidup harus bergantung kepada Allah. Karena manusia hanyalah ciptaan Allah yang diciptakan untuk mengikuti Allah. Sehingga di dalam hal ini kita bisa mengatakan atau mendefinisikan bahwa manusia itu tidak mungkin hidup mandiri. Manusia itu perlu sebuah standar yang mengatur dan memberikan nilai penentunya. Dan tentu di dalam bagian ini Tuhanlah yang menjadi standar penentu. Tuhanlah yang kemudian bisa menetapkan mana yang baik, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan kalau kita melanjutkan pembacaan kita masuk di dalam Kejadian pasal ketiga, bukankah kita mendapati itulah yang sebenarnya sedang dicoba untuk direvolusi oleh keberadaan iblis. Iblis sedang mencoba menggoda manusia untuk tidak lagi menjadikan Tuhan itu sebagai standar pengukur. Iblis mengajak kita untuk kemudian kita bisa boleh menentukan standar pengukur yang lain. Kita bisa mengganti Tuhan dengan standar yang lain. Nah, disinilah titik perubahan dari standar pengukur tersebut. Dari Tuhan berubah kepada yang lain. Tetapi kalau ditanya, apa yang lain itu? Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa yang lain itu adalah manusia. Kita justru membutuhkan sebuah standar untuk mengukur. Kita tidak bisa menjadikan diri kita sebagai standar pengukur. Nah, pada waktu itulah manusia yang sudah menolak Tuhan. Singkat ceritanya begini loh. Manusia itu intinya mau berkata, yang penting nggak usah Tuhan. Yang lain juga bisa. Maka apapun bisa dijadikan manusia untuk menggeser posisi Tuhan. Nah, kali ini
Uanglah yang dipakai untuk menggeser posisi Tuhan tersebut. Uang yang dijadikan oleh manusia sebagai pengganti Tuhan. Dan kalau kita lihat, itulah yang terjadi di dalam realitanya. Sebagai contoh, umumnya manusia itu mengukur segala sesuatu dan segala keberadaan itu dengan nilai uang, bukan? Kita bisa menilai seseorang itu berharga, orang itu layak mendapatkan pelayanan tertentu dari apa? Bukankah jawabannya adalah orang itu berduit atau tidak? Kalau dia berduit, semakin dia berduit, bukankah seringkali pelayanan yang diberikan kepada orang tersebut adalah semakin eksklusif, semakin luar biasa, yang kita tidak akan berikan kepada orang yang tidak berduit, orang yang tidak mampu. Justru aneh, bukan ya? Kepada yang sudah berduit kita berikan pelayanan yang lebih mewah, sementara kepada yang berkekurangan, yang tidak pernah menikmati kebaikan sedikit pun, justru kita tidak menaburkan dan tidak menambahkan kebaikan. Dan bukankah itu menjadi bukti bahwa kita manusia yang menjadikan uang itu sebagai standar pengukur kepada nilai hidup manusia. Atau misalnya barang. Barang itu dinyatakan lebih baik kalau itu adalah barang mewah. Sehingga tidak heran ketika kita itu mau mencoba menjadikan diri kita lebih baik, maka kita berpikir caranya adalah dengan menambahkan hal yang lebih baik, yaitu barang-barang mewah di dalam kehidupan ini. Sehingga sekali lagi, nilai keberhargaan sesuatu yang tadinya ditetapkan oleh Tuhan sebagai penentu. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia mengubahnya dengan uang. Nah, inilah cirinya. Uang menjadi standar pengukur yang ditetapkan oleh manusia untuk menggantikan keberadaan Tuhan. Dan yang kedua, uang dan Tuhan itu sama-sama memberikan dampak yang besar ketika kita mendapatkannya. Tentu kita tahu dan percaya bahwa hidup di dalam Tuhan itu berarti kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan mencukupkan, Tuhanlah yang akan memelihara, Tuhanlah yang akan kemudian menjagai kita, Tuhanlah yang akan melindungi kita. Di dalam Tuhan ada berbagai macam berkat. Ada berkat-berkat yang sifatnya jasmani maupun berkat-berkat yang sifatnya rohani, yang ia bisa berikan bersama-sama dengan Dia, bukan di luar Dia. Nah, ini prinsip Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan memberikan kepada kita banyak berkat. Jasmani, rohani, kesehatan, uang, dan lain sebagainya. Semua di dalam Dia, bukan di luar Tuhan. Maka itu kenapa Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada setiap kita untuk mencarilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Bukankah dari ayat tersebut kita bisa menangkap prinsip? Ketika kita itu mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan yang utama, maka hal-hal yang lain itu akan mengikuti di belakangnya. Dan kalau kita lihat prinsip yang sama sebenarnya secara praktis juga terjadi di dalam kehidupan ketika seseorang itu memiliki uang. Kalau kita memiliki uang, maka segala kemudahan itu bisa kita nikmati. Kemudahan akses untuk mendapatkan perlindungan bisa dimiliki. Kalau orang punya uang, pasti dia bisa sewa bodyguard. Orang punya uang, dia bisa beli mobil yang kemudian bisa mewah, melindungi dia dari berbagai macam ancaman-ancaman yang ada. Akses untuk mendapatkan kekuasaan, bukankah juga seringkali diperoleh dengan cara uang? Maka kenapa orang itu suka uang? Karena dengan uang dia punya kuasa. Orang akan tunduk kepadanya. Akses untuk kemudian mendapatkan layanan-layanan tertentu. Sehingga bukankah kita bisa memparafrasekan ucapan Tuhan Yesus itu menjadi demikian. Carilah dahulu uang dan kerajaan, maka semua yang lain akan datang kepadamu. Nah, ini bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga adalah baik uang maupun Tuhan itu sama-sama menuntut pengabdian yang total. Kita tahu dan kita telah belajar di dalam Alkitab, ketika kita mengiring Tuhan, itu artinya kita menyerahkan diri kita secara sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mau diduakan. Itulah kenapa alasannya Paulus kemudian menuliskan di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang pertama. Ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, yang artinya adalah seluruh bagian, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan bukankah Tuhan Yesus sendiri yang kemudian mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Yang artinya Tuhan menuntut akan penyerahan diri secara total. Ikut Tuhan tidak bisa setengah-setengah. Ketika seseorang mengikuti Tuhan hanya setengah-setengah, itu sama artinya dengan dia tidak sedang mengikut
Tuhan. Dan demikian juga sebenarnya dengan uang atau harta. Untuk kita bisa mendapatkan uang atau harta, maka kita itu perlu mengabdikan diri kita secara penuh kepada harta tersebut. Nah, heran banyak orang yang kemudian dengan sekuat tenaganya, dengan seluruh pikirannya, dengan segenap waktunya, dia memberikan dirinya untuk mengejar uang. Karena untuk kita bisa mendapatkan uang dan berbagai macam hal yang lain, kita perlu komitmen yang sangat kuat dan sangat tinggi. Kalau orang yang tidak punya komitmen kuat dan tinggi, saya percaya ya dia bisa jadi dapat, dia bisa jadi tidak dapat. Tetapi ketika orang itu punya komitmen yang luar biasa, dia percaya bahwa pada waktu itulah dia selalu akan mendapatkannya. Dia percaya ya, yang artinya kita bisa saja memberikan masukan bahwa belum tentu loh, ada orang yang sudah berjuang dan berupaya tapi belum dapat. Orang-orang seperti ini ketika dikatakan, jangan percaya uang. Kamu sudah mengupayakan, kamu sudah menyerahkan hidupmu kepada uang, toh kamu juga belum tentu mendapat. Mereka akan menjawab, belum tentu dapat, iya. Tapi kalau kita tidak berkonsentrasi, mana mungkin kita juga bisa mendapatkannya. Dengan semua kondisi inilah, maka kita bisa melihat betapa miripnya uang itu dengan Tuhan. Sama-sama jadi standar penentu. Sama-sama menuntut pengabdian total. Sama-sama akan memberikan dampak yang besar kalau kita itu memilikinya. Sehingga kita tidak mungkin untuk memilih dua-duanya sebagai prioritas hidup, bukan? Kita ditawarkan untuk memilih salah satu dari Tuhan itu. Sebagaimana yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kesamaan inilah yang seringkali membuat kita seringkali jatuh di dalam pemberhalaan uang. Tetapi meskipun ada banyak kemiripan, sebenarnya harta itu tidak pernah setara dengan Tuhan. Harta tidak pernah menjadi standar ukur yang tepat untuk menjadi acuan. Kenapa? Karena harta itu selalu bisa datang dan pergi. Harta itu tidak tinggal tetap. Harta itu tidak melekat sebagai identitas seseorang. Sementara Tuhan itu tetap. Tuhan tidak pernah datang dan pergi, dan ia adalah pemilik. Karena ia juga adalah pencipta setiap kita. Ia justru harusnya menjadi identitas kehidupan manusia. Atau dengan kata lain, siapa manusia itu selalu harusnya dikaitkan dengan Tuhan. Setidaknya ketika kita berkata, saya ini ciptaan, bukankah itu berarti menyatakan identitas kita selalu terkait dengan Tuhan yang merupakan pencipta kita. Tetapi dalam kekristenan kita percaya, Tuhan bukan cuma sekedar menciptakan kita. Kita bukan cuma sekedar ciptaan sebagai identitas, tapi kita juga adalah umat tebusan. Karena dia juga adalah Allah yang menebus kita dengan harga yang mahal. Sehingga dalam hal ini, meskipun harta seringkali dijadikan standar, harta tidak pernah jadi standar yang valid untuk mengukur. Orang bisa kaya hari ini, belum tentu besok dia kaya. Orang bisa hidup mewah hari ini, belum tentu bahkan kemewahan itu adalah identitas sesungguhnya. Bukankah sekarang kita di era teknologi, era sosial media, kita tahu apa yang ditampilkan belum tentu betul-betul mewakili akan diri orang tersebut. Sehingga harta tidak pernah bisa menjadi standar ukur yang tepat. Meskipun harta itu bisa memberikan banyak manfaat dan keuntungan ketika kita mendapatkan, tetapi sekali lagi hal itu tidak bersifat tetap. Bukankah sekali lagi contoh pada waktu di masa pandemi, orang kaya bisa bahkan membeli rumah sakit, tetapi ketika dia terkena COVID, dia membutuhkan pertolongan, dia membutuhkan kamar hotel, dia membutuhkan kamar rumah sakit, tetapi apa jadinya? Bukankah tetap tidak ada kamar yang bisa disediakan, walaupun dia punya uang? Sehingga tidak selama-lamanya akses mudah itu bisa diperoleh ketika seseorang itu mendapatkan harta. Demikian juga harta itu menuntut pengabdian total dari setiap kita yang mengikutinya. Tetapi yang justru menjadi pembeda adalah apa yang diberikan ketika kita sudah mengabdi. Ketika kita mengabdikan diri kepada harta, apa sih yang harta itu berikan kepada kita?
Memang dia bisa memberikan kepada kita kesenangan. Tapi sekali lagi, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, semua kesenangan bersifat sementara. Tidak ada kesenangan yang bersifat tetap. Hari ini bisa senang, belum tentu besok bisa bersifat senang. Bahkan kesenangannya pun tidak pernah menyentuh betul-betul yang paling mendasar. Ketika kita senang, ketika kita mendapatkan harta, senang ketika kita mendapatkan uang, kesenangan itu tidak pernah betul-betul membuat hidup kita tidak pernah lagi membutuhkan hal yang lain. Bukankah kesenangan itu akan segera lenyap dan hilang? Tetapi justru ketika kita mengabdikan diri kepada Tuhan, Alkitab mencatat Tuhan memberikan segala-galanya. Bahkan Tuhan memberikan dirinya sendiri, memberikan nyawanya, mati bagi setiap kita yang berdosa. Jelas bukan perbedaannya. Pendek kata, ketika seorang memilih harta, maka sebenarnya ia akan kehilangan segalanya. Dan yang pasti, ia tidak akan mendapatkan Tuhan. Namun ketika seseorang memilih Tuhan, mungkin ia tidak mendapatkan harta. Meskipun saya harus mengatakan kadangkala orang bisa mendapatkan harta. Ada orang yang mengikut Tuhan, Tuhan percayakan kepada dia kekayaan. Tetapi tidak senantu, tidak selalu demikian. Tetapi yang pasti adalah dia tidak akan pernah ditinggalkan di tengah-tengah segala kesulitan yang mungkin tetap terjadi. Pendek kata, ketika seseorang memilih harta, maka ia akan kehilangan segalanya. Dan yang pasti ia tidak akan mendapatkan Tuhan. Namun ketika seseorang memilih Tuhan, apakah ia pasti mendapatkan harta? Belum tentu juga. Bisa jadi ada orang-orang yang mengikut Tuhan dan Tuhan percayakan harta kekayaan kepada dia. Tetapi meskipun orang tersebut mengikut Tuhan dan tidak mendapatkan harta sebagaimana yang ia inginkan, tetapi ia tidak pernah mengalami kesulitan di mana tidak pernah ada jalan keluar. Kita memberitahu satu-satunya kesulitan yang tidak punya jalan keluar adalah dosa. Manusia tidak pernah punya solusi atas dosa. Tapi bukankah satu-satunya masalah terbesar yang tidak ada solusi itu, Tuhan berikan solusi dengan cara mengorbankan diri. Maka untuk hal yang lain, Alkitab juga mengatakan, bersama dengan Tuhan selalu ada solusi. Dan ketika saya mengatakan demikian, sekali lagi jangan pernah bayangkan solusi itu seperti yang kita pikirkan atau seperti yang kita inginkan, tetapi selalu ada solusi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang terus bekerja dengan cara dan kehendaknya yang ajaib. Namun terlepas dari semua kesamaan dan perbedaan yang ada antara uang dan Tuhan, sebenarnya kecintaan kita kepada uang itu memberitahu kita bahwa ada sesuatu hal yang lain yang sebenarnya kita sedang kejar. Bukankah kita setuju bahwa kita tidak mengejar mendapatkan uang dalam arti wujudnya, tetapi ada sesuatu hal di balik semua itu yang kita kejar melalui mendapatkan uang. Maka yang perlu kita tanyakan adalah apa sih yang kita kejar dengan kita itu memberhalakan uang? Apa yang sedang menjadi kebutuhan kita sehingga kita itu mati-matian mendapatkan uang? Karena kita tahu kita akan mendapatkan manfaat yang lebih di balik semua itu. Ada dua hal yang setidaknya saya catat dan saya ajak kita untuk renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah kita tuh seringkali membutuhkan jaminan. Kenapa sih kita itu mengejar harta, mengejar uang? Karena kita itu ingin punya jaminan. Kita selalu berpikir kalau kita punya banyak uang, maka hidup kita terjamin. Kita selalu berpikir kalau ada banyak harta, maka kita tidak perlu khawatir dengan kehidupan kita. Memang harus jujur diakui secara praktis demikian. Ketika kita punya uang, maka kita tidak khawatir kalau kita tiba-tiba butuh sesuatu. Kalau kita punya tabungan yang unlimited, bukankah kita tidak khawatir andai kata sesuatu hal yang buruk menimpa dan kita harus mengeluarkan banyak uang karena ada banyak harta yang kita miliki. Sebenarnya kebutuhan akan jaminan itulah yang kita kejar. Kita ingin mendapatkan uang karena kita ingin hidup kita terjamin. Tapi bukankah Alkitab sudah mengingatkan kita, kalau memang kita itu tujuannya mengejar jaminan, sebenarnya bukan uang. Karena dengan kita memiliki uang belum tentu hidup itu terjamin. Di dalam Alkitab Tuhan Yesus memberikan ilustrasi orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang sudah mengumpulkan berbagai macam harta benda di dalam kehidupannya. Bahkan dia sampai berkata setelah melihat semua yang dia miliki, dia berkata, tenanglah jiwaku, cukup banyak tersedia bagi dirimu. Bahkan sampai keturunan-keturunan selanjutnya. Tapi bukankah pada malam hari itu dia juga meninggal? Dan apa gunanya dia mendapatkan semua harta tersebut? Sehingga di dalam hal ini ingin punya jaminan tidak salah.
Tetapi ketika kita menjaminkan hidup kita kepada uang, disitulah letak permasalahannya. Dan bukankah Alkitab sebenarnya mengundang setiap kita untuk meletakkan jaminan kehidupan kita di satu-satunya yang pasti, yaitu di dalam tangan Allah yang sudah menyatakan kasih-Nya dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Kasih yang dinyatakan dengan cara yang tidak pernah disangka-sangka dan tidak pernah bisa kita bayangkan. Allah menjadi manusia. Bahkan Allah yang menjadi manusia itu mau menderita sampai mati, mengorbankan nyawanya, menanggung akan hukuman dosa. Bukankah hanya kepada satu-satunya pribadi yang demikianlah kita bisa menyandarkan jaminan seluruh kehidupan kita dengan pasti. Dan yang kedua, kenapa sih seseorang itu seringkali mengejar uang, bahkan memberhalakan uang? Karena kebutuhan untuk bisa merasakan kasih. Harus jujur kita akui bahwa kehidupan di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, orang itu akan dikasih kalau dia punya sesuatu. Baik itu sifatnya penampilan, salah satunya adalah ketika dia punya uang. Ketika ada uang, orang akan mendekat. Ketika uang hilang, maka orang pun juga akan menghilang. Bukankah itu realita yang kita alami di sekeliling kita? Sehingga orang itu karena punya kebutuhan untuk dia itu merasa dikasihi, dia bisa diterima oleh lingkungannya, dia bisa terus-menerus hidup di tengah-tengah lingkungan yang harmonis dengan dia. Maka kerinduan itulah yang membuat dia mengejar uang. Tujuannya bukan demi uang itu sendiri, tapi supaya ketika dia memiliki uang, dia memiliki orang-orang yang mengasihinya. Meskipun kalau ditanya, apakah orang itu tidak tahu bahwa orang-orang yang dekat karena uang, atau yang biasanya disebut sebagai gold digger, itu adalah orang yang akan pergi ketika uangnya pun hilang. Dia tahu. Tetapi karena kebutuhan itu adalah kebutuhan yang tidak bisa digantikan. Kebutuhan itu selalu tetap ada dan selalu haus. Maka orang nggak pikir panjang. Ya selama saya bisa mendatangkan orang untuk mengasihi saya, meskipun mereka penjilat, it's okay. Karena ada kehausan terdalam di dalam diri kita. Yang sebenarnya kita tahu bahwa kasih yang sejati, kasih yang kita butuhkan, sudah diberikan oleh Tuhan secara sempurna. Karena Tuhan mengasihi kita bukan menunggu kita mengasihi Dia terlebih dahulu. Tuhan mengasihi kita bukan Tuhan itu menantikan kita sudah menjadi orang baik. Alkitab memberitahu bahwa Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita justru ketika kita itu masih menjadi seteru-seteru Allah. Kasih Allah itu adalah kasih yang diberikan secara proaktif, yang berasal dari Dia sumber kasih, bukan karena kita mengasihi Allah. Bahkan Alkitab memberikan contoh, memberikan gambaran yang jelas. Ketika kita jatuh, ketika kita gagal, Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Sehingga dengan mengamati semua hal ini, bukankah kita tahu dua kebutuhan ini, kebutuhan kasih dan kebutuhan jaminan, seharusnya terletak kepada Tuhan dan bukan kepada uang. Nah, ini adalah bagian yang pertama dari topik kita. Kita seringkali menjadikan uang itu sebagai berhala karena kita bisa melihat uang itu seringkali secara fungsi kelihatan mirip dengan Tuhan. Dan di bagian yang kedua kita akan mencoba melihat bagaimana supaya kita tidak jatuh di dalam pemberhalaan uang. Bagaimana caranya? Nah, rekan-rekanku, ketika ditanya bagaimana ya caranya supaya kita itu tidak terjebak dan tidak menjadikan uang itu sebagai prioritas utama dalam kehidupan, kita harus mulai dengan sebuah pengakuan jujur bahwa kita itu cenderung memberhalakan uang. Meskipun bukan hanya uang ya, memberhalakan yang lain. Sebagaimana topik-topik yang sudah kita pelajari dan juga yang akan kita pelajari. Kita itu defaultnya akan memberhalakan. Karena memang kita sudah memberontak kepada Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, intinya itu asalkan bukan Tuhan, yang lain oke lah. Itulah natur dasar kita sebagai manusia berdosa. Dengan kesadaran hal ini, maka kalau ditanya bagaimana solusinya supaya kita tidak memberhalakan uang, jawabannya jelas adalah tidak ada yang datang dari diri kita. Tanpa anugerah yang datang dari Tuhan, kita tidak mungkin lepas dari pemberhalaan akan uang. Anugerah Tuhan itu sajalah yang akan menolong setiap kita untuk bisa merasakan puas di dalam Tuhan. Anugerah Tuhan itulah yang bisa membuat kita punya jaminan di dalam Dia dan kita bisa mempercayakan hidup kepada Dia. Anugerah Tuhan, topangan kasih-Nya itulah yang membuat kita bisa merasa dikasihi, melebihi daripada segala sesuatu yang ada, melebihi dari keluarga kita, melebihi dari pengikut-pengikut kita. Anugerah Tuhan itulah
yang menjadi solusi satu-satunya. Nah, pertanyaannya adalah, oke, kalau memang anugerah Tuhan itu yang diperlukan, anugerah Tuhan itu bisa kita rasakan dalam wujud bagaimana? Bagaimana caranya Tuhan itu menjaga kita supaya kita itu tidak terjebak di dalam dosa pemberhalaan uang? Maka ada dua wujud yang biasanya terjadi. Saya tidak mengatakan bahwa hanya dua wujud ini saja, tapi dua wujud ini yang umumnya Tuhan pakai. Yang pertama adalah kehilangan. Tuhan itu mengajar kita supaya kita tidak memberhalakan uang, justru adalah dengan cara mengizinkan kita kehilangan apa yang kita cari, kehilangan apa yang kita utamakan, yaitu uang. Kenapa Tuhan mengizinkan kita kehilangan uang tersebut? Yang pertama-tama adalah untuk memberitahu kita bahwa kita sudah memberhalakan uang. Rekan-rekanku, karena default kita itu suka memberhalakan yang lain termasuk uang, maka kita tidak akan pernah sadar kalau kita itu sudah memberhalakan uang. Maka pada waktu kita kehilangan itulah, dan kemudian rasa sakitnya itu melebihi kemudian penderitaan-penderitaan yang lain. Rasa sakit kehilangan uang itu membuat kita seolah-olah hidup kita ini sudah berakhir dan tidak punya jaminan. Pada waktu itulah Tuhan sedang memberitahu kita, kamu sudah jatuh dalam dosa pemberhalaan. Kehilangan itu menyadarkan kita sudah jatuh dan sudah gagal. Tetapi kehilangan itu bukan cuma sekedar mengingatkan kita, tetapi kehilangan itu juga bertindak sesuatu hal yang aktif. Karena melalui kehilangan itu Tuhan sedang mencoba mengkalibrasi hati kita kembali. Dengan kita itu diizinkan mengalami kehilangan, Tuhan tuh seolah-olah ingin membuat kita tuh terlihat semua jalan tertutup. Sehingga ketika kita menoleh ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke bawah, kita tidak akan menemukan solusi. Dan ketika kita hanya menoleh ke atas, kita melihat tangannya terus-menerus dicurahkan, tangannya terus-menerus diulurkan untuk boleh menopang kita, untuk boleh menolong setiap kita. Sehingga disitulah kita kembali hidup bergantung kepada Dia dan hidup berharap kepada Dia. Di dalam banyak contoh, seringkali kehilangan itu mengajar kita menemukan apa yang paling esensi dan apa yang paling utama. Ada orang yang kehilangan anggota keluarga yang paling dikasihi, sehingga dia marah, dia protes pada Tuhan, kenapa Tuhan ambil orang yang paling dia sayangi dalam kehidupannya. Dan di dalam perjalanan imannya, pada akhirnya dia mengaku dengan jujur, di dalam kehilangan itulah dia mendapatkan Tuhan. Di dalam kehilangan itulah dia kembali hidup bergantung kepada Tuhan. Harus jujur diakui rekan-rekan, kehilangan ini proses belajar yang mahal. Tetapi proses belajar ini worth it untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Khusus dalam bagian ini rekan-rekanku, saya tidak melihat bahwa ini adalah peran aktif kita. Saya yakin dan percaya bukan tujuan kita adalah, oke, kalau gitu saya bisa belajar untuk bergantung pada Tuhan ketika saya kehilangan segala sesuatu adalah, ya udah kita hambur-hamburkan uang supaya kemudian kita kehilangan uang dan pada waktu itulah kemudian kita mengandalkan Tuhan. Jelas di dalam bagian ini peran aktifnya bukan pada kita, tetapi pada kondisi di mana Tuhan memang mengizinkan kita mengalami kehilangan. Kita tidak pernah ingin kehilangan, tetapi ketika Tuhan mengizinkan terjadinya kehilangan, itu artinya waktunya Dia mau mengoreksi kita dan mengkalibrasi kehidupan hati setiap kita. Dan wujud yang kedua, nah yang kali ini kitanya yang perlu aktif, adalah memberi. Tuhan memanggil kita untuk memberi. Bahkan kalau kita membaca di dalam Alkitab, memberi ini bukan memberi sekadarnya, memberi ketika kita sanggup, memberi ketika kita ingin, tetapi justru Alkitab mengatakan memberi seperti Kristus sudah memberi. Yaitu apa? Memberikan secara total, memberikan dirinya, memberikan seutuhnya, tidak ada satu bagian pun yang tersisa. Dan bukan itu yang Yesus Kristus kerjakan ketika Ia datang berinkarnasi, bahkan berkorban di atas kayu salib. Dia memberikan segala-galanya yang terbaik. Maka bukankah di dalam Tuhan Yesus mengajarkan tentang kesimpulan dari hukum Taurat? Di bagian yang kedua Tuhan mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi diri, maka kita ingin memberikan yang terbaik kepada diri. Dan yang terbaik itulah yang sekarang Tuhan panggil kita untuk berikan kepada orang lain. Berikan yang terbaik itu. Yang harusnya diberikan pada diri kita, berikan kepada mereka. Dan mungkin kita akan bertanya, lah kalau gitu apa yang kemudian kita nikmati? Apa yang kemudian kita bisa rasakan? Tuhan memanggil setiap kita
ketika kita memberikan yang terbaik bagi orang, kita berfokus kepada kasih Tuhan. Kita berfokus kepada Dia, Allah sumber kehidupan. Dengan belajar melepaskan yang terbaik kepada orang, kita sedang mendisiplin diri kita sendiri, memberitahu diri kita sendiri bahwa sebenarnya kita sudah berada di tangan yang terbaik. Saya ulangi ya, dengan kita melepaskan yang terbaik bagi orang lain, sebenarnya itu adalah cara kita memberitahu diri kita yang defaultnya itu memberhalakan yang lain, bahwa kita sudah ada di tangan yang terbaik, yaitu tangan Allah yang mengasihi kita dengan segala dirinya. Seorang pernah berkata kepada saya demikian, saya mau belajar memberi sampai rasanya sakit. Dan orang yang berkata seperti ini bukan orang yang miskin, bukan orang yang sekedar cukup, tapi justru orang yang berlimpah dengan kekayaannya. Dia orang yang generous, suka menolong orang. Dia suka memberikan bantuan. Dan ketika ditanya, kenapa kamu memberikan begitu generous? Dia mengatakan, ini, saya ingin belajar memberi sampai rasanya sakit. Kenapa hal itu terjadi? Supaya saya terus-menerus sadar bahwa bukan uang ini yang kemudian menjadi sandaran hidup saya, tapi Tuhan. Loh, kenapa kok wujudnya harus dalam rasa sakit? Karena dia berkata, uang saya banyak. Sehingga kalau saya keluarkan sekian, sebenarnya saya masih punya banyak. Sehingga ketika saya tuh sudah rasa sakit ketika saya memberi, saya tahu, disitulah saya sudah habis-habisan memberi. Dan ketika saya sudah habis-habisan memberi, disitulah saya sedang belajar untuk tidak lagi menggantungkan diri saya kepada apa yang saya miliki, tapi hanya kepada Tuhan, dan mau belajar menikmati Tuhan. Rekan-rekanku, dengan menceritakan hal ini bukan berarti saya berkata ini yang harus kita lakukan, ini yang kemudian teladan terbaik, ini contoh praktis yang harus kita ikuti. Tetapi hati yang rindu untuk belajar, menjadikan Tuhan sebagai jawaban hati, dambaan hati, kepuasan hati, itu yang perlu kita tiru. Caranya bisa berbeda-beda, tapi saya percaya prinsip memberinya sama. Memberi dalam wujud apa, memberi dalam konteks apa, memberi dalam jumlah berapa, setiap orang berbeda-beda. Tetapi dengan belajar memberi, kita sedang belajar melepas yang terbaik. Karena kita sadar, kita sudah berada di tangan yang terbaik. Maka pertanyaannya yang saya ajak kita renungkan, maukah kita belajar menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan Dia sebagai satu-satunya kepuasan kita, jaminan kehidupan kita, kasih-Nya yang memuaskan kehidupan setiap kita. Kalau kita masih sulit, maka kita perlu cek sebenarnya selama ini kepuasan hidup kita terletak kepada apa? Apakah uangkah? Atau kepada sesuatu hal yang lain? Kalau kita masih merasa sulit, coba kita koreksi hidup kita, evaluasi diri kita. Sebenarnya jaminan hidup kita letakkan di tangan apa atau siapa? Dan biarlah perenungan-perenungan ini menolong setiap kita semakin hari semakin mengikut Tuhan dengan total, setia di dalam Dia, hidup bagi Dia. Soli Deo Gloria.